Selamat bergabung di serial podcast Visipol UGM. Serial podcast ini diambil dari buku Tata Kelola COVID-19 di Indonesia. Aspek yang dibedah mencakup gagasan bab, intisari, perkembangan paling kontemporer terkait substansi bab, dan rencana tindak lanjut yang mungkin disiapkan untuk kajian selanjutnya. Dieditori oleh Dr. Wawan Masudi dan Dr. Poppy Yunanti, buku 18 bab ini merupakan kolaborasi antara Visipol dengan 37 dosen atau peneliti lintas fakultas di Universitas Gadjah Mada. Pertama yang kita siapkan jiwa kita, mental kita itu harus siap menjadi seorang relawan. Selamat bergabung di serial podcast Visipol UGM. Kali ini serial podcast Visipol UGM membedah buku Tata Kelola Penanganan COVID-19 di Indonesia yang baru diterbitkan UGM Press dan Visipol UGM. Buku tersebut bisa diunduh gratis di digitalpress.ugm.ac.id. Untuk memberikan sedikit gambaran tentang isi buku, pada serial ini kita akan mengobrol dengan para penulisnya. Di kesempatan kali ini, saya, Gilang Desti Parahita, dari Departemen Ilmu Komunikasi, akan berbincang dengan salah satu penulisnya, yaitu Ibu Supriyati. Beliau adalah dosen dari Departemen Perilaku Kesehatan, Lingkungan, dan Kedokteran Sosial FK KMK UGM. Beliau menulis bab 11 berjudul Gerak Relawan COVID-19, Tanggung Jawab Sosial Individu dan Masyarakat. Selamat pagi, Ibu Supriyati. Selamat pagi, Mbak Gilang. Ini sebaiknya saya memanggil gimana nih? Ibu Pri atau Dokter Pri atau bagaimana nih asiknya nih? Saya bukan dokter, Mbak, jadi jangan panggil dokter ya. Mau dipanggil Bu Pri boleh, mau dipanggil Mbak juga boleh. Silahkan, bebas aja. Kita panggil Ibu Pri ya. Boleh. Sehat Ibu Pri ya? Silahkan, Mbak. Alhamdulillah sehat, Mbak. Mbak Gilang sehat juga kan? Alhamdulillah, puasa juga masih lancar, Ibu. Sip. Ya, terima kasih atas kehadiran Ibu di sesi wawancara kali ini untuk podcast Visipol UGM. Nah, kita langsung berbincang saja Ibu ya tentang isi bukunya. Di situ Ibu banyak membahas tentang sukarelawan di kala pandemik COVID-19, terutama kerja sukarelawan dari UGM ya Ibu ya? Iya, betul. Memang settingnya di UGM ya kali ini. Nah, kenapa Ibu membahas tentang sukarelawan di kala pandemi COVID-19 ini? Apa yang menjadi urgensinya Ibu? Oke, baik. Terima kasih banyak Mbak Gilang. Jadi kita semuanya tahu ya bahwa pandemi COVID ini kan memberikan dampak yang sangat luas ya. Tidak hanya dari sektor kesehatan saja, tapi pandemi COVID ini berdampak pada semua lini kehidupan ya. Bahkan politik, sosial, ekonomi, budaya, semuanya terkena dampaknya. Dan kalau kita melihat secara ekonomi sangat jelas gitu ya, banyak bisnis yang kemudian mungkin lumpuh gitu ya. Bahkan kemudian yang memprihatinkan adalah memunculkan kelompok miskin baru atau kemudian paling tidak kelompok rentan gitu ya, itu secara ekonomi. Secara sosial itu juga dampaknya sangat nyata ya. Banyak konflik mungkin gitu ya karena kebingungan dalam mensikapi, ada yang berpendapat begini, ada yang berpendapat begitu ya. Banyak potensi terjadinya disharmoni dalam masyarakat jika ini dibiarkan gitu. Nah, kalau kita kembali pada definisi kesehatan itu sendiri, sehat itu sebenarnya tidak hanya terbebas dari sakit dan penyakit ya. Sehat itu ya produktif. Ketika kita produktif, itulah kita sehat. Dan sehat itu meliputi aspek fisik, mental, sosial, spiritual. Nah, COVID ini tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik kita, tapi juga menimbulkan ancaman kesehatan mental ya, kesehatan sosial. Karena tadi mungkin satu berpendapat harus pakai masker, satu enggak, mungkin ngeyel-nyeyelan gitu ya, sampai kemudian jauh-jauhan. Apalagi ada seruan untuk social distancing ya, awalnya social distancing, kemudian berubah menjadi physical distancing. Nggak boleh interaksi gitu ya. Padahal kan yang diminta itu jaga jarak fisik. Sosialnya tetap jalan, tapi dampaknya luar biasa. Nah, dampak yang luas ini tentu saja memerlukan peran serta dari setiap stakeholder ya. Kita perlu bersama-sama mencari solusi yang terbaik untuk pandemi ini, agar pandemi ini segera berakhir. Paling tidak
kita berusaha agar dampaknya ini tidak berkepanjangan. Nah, di sini kehadiran relawan jelas sangat penting. Negara tidak bisa bergerak sendiri, gitu ya. Perlu setiap individu itu bergerak, dan juga makanya dalam tata kelola COVID membahas tentang relawan ini menjadi sangat penting karena dia adalah unsur yang bahkan muncul dari partisipasi masyarakat, begitu ya. Yang ini kita lihat luar biasa di Indonesia ya, tidak hanya di Jogja. Ini semuanya memunculkan gerakan relawan. Jadi ya begitu Mbak. Jadi memang keberadaannya sangat nyata ya di era pandemi COVID ini, muncul relawan di sana sini begitu. Jadi apa Ibu sebetulnya yang membuat seseorang itu bisa terdorong untuk menjadi sukarelawan? Apakah karena dia merasa dirinya lebih mampu untuk membantu pihak lain atau ada faktor lain Ibu? Iya, baik Mbak. Dorongan untuk menjadi relawan. Kalau kita melihat dari namanya ya, sukarelawan, mungkin kita melihat di sini namanya juga sukarela kan, tidak ada paksaan, dan juga bukan hanya tidak dipaksa, tapi tidak ada paksaan, tapi juga kita tidak menawarkan imbalan gitu ya, atau hal-hal lain sebagai ganti dari peran serta kita itu. Jadi tidak ada sukarelawan ini ya begitu saja muncul begitu. Kalau menurut saya ini adalah panggilan jiwa ya, panggilan jiwa setiap orang yang sebenarnya tidak mengenal kemapanan ekonomi ataupun pangkat dan jabatan gitu. Jadi jiwalah yang kemudian mendorong seseorang untuk menjadi relawan. Kalau saya tuliskan di sana itu kan merupakan bentuk tanggung jawab sosial ya, baik individu maupun masyarakat gitu. Karena begini, dia tidak melihat bahwa yang bisa bergerak menjadi relawan adalah hanya orang-orang yang secara ekonomi mapan, bukan gitu ya. Tapi ini tidak melihat tingkat kemapanan itu. Di luar sana muncul stimulus ya, ada stimulus yang berupa bencana, yaitu saat ini adalah COVID gitu. Nah, stimulus ini kemudian mendorong seseorang untuk menentukan responnya. Ya, apakah dia akan diam di rumah begitu ya, atau kemudian bahkan memposisikan pada posisi yang sebaliknya, oke lah saya adalah terdampak jadi saya perlu dibantu begitu, atau kemudian sebaliknya, proses mengorganisasi stimulus itu kemudian memunculkan respon ingin membantu orang lain gitu ya, ingin berbuat sesuatu agar pandemik ini segera berakhir. Nah, di era COVID ini sudah banyak beredar ya di sosial media, itu ada meme yang diterjemahkan oleh Bu Anastasia Idiati tentang sebenarnya kita posisinya di mana gitu ya terkait dengan COVID. Nah, itu kalau kita melihat di sana, maka posisi relawan itu sebenarnya ada di zona bertumbuh. Di sana ada zona ketakutan, ada zona belajar, dan ada zona bertumbuh. Nah, relawan itu ada di zona bertumbuh karena dia sudah mampu mengatasi kecemasannya, tidak hanya kemudian paranoid gitu ya. Wah, ini nggak boleh gitu. Tapi dan juga berusaha mempelajari COVID ini sebenarnya apa, dan juga berusaha untuk berkontribusi pada orang lain, penuh kasih sayang ya pada diri sendiri maupun orang lain. Nah, kepedulian sebagai relawan ini sebenarnya merupakan bentuk kepedulian pada diri sendiri dan sesama. Makanya saya sebutkan di tulisan saya, relawan ini merupakan tanggung jawab sosial ya, baik bagi individu maupun masyarakat. Jadi kita sadar bahwa apa yang terjadi saat ini jangan membuat kita stuck, jangan membuat kita stres, kemudian tidak bergerak gitu ya, tapi ayo kita bersama-sama, kita doing something gitu, kita melakukan sesuatu untuk bersama-sama mencari solusi. Seperti itu Mbak. Ya, dengan kata lain justru dengan adanya stimulus berupa pandemik ini, kepedulian terhadap diri sendiri maupun orang lain itu justru muncul ya Ibu ya. Iya betul Mbak, itu sebenarnya ada teorinya ya, kami mengenal teori SOR namanya ya, Stimulus, Organism, and Response. Ada teori baru itu Stimulus, Organism, Response, and Consequence. Nah ini terjadi di relawan ini begitu. Jadi ketika ada stimulus, ada pandemi itu menjadi stimulus, kemudian kita berpikir gitu ya, kita berpikir kita mau jadi seperti apa, kemudian kita melakukan respon. Tentu ada konsekuensinya kan. Jadi kalau jadi relawan ya mungkin lebih sibuk gitu-gitu ya. Daripada yang lain bisa santai gitu ya. Ya. Lalu langkah penting apa yang perlu dipersiapkan oleh sukarelawan agar upayanya dalam membantu proses melalui krisis ini lebih maksimal, Ibu?
Iya Mbak, persiapan ya. Kalau persiapan ini ya kalau tadi saya mengatakan relawan adalah panggilan jiwa, ya pertama yang kita siapkan jiwa kita, mental kita itu harus siap menjadi seorang relawan gitu. Artinya siap untuk menebar kepedulian, siap untuk berbagi dengan sesama, berbagi dengan saudara-saudara kita yang mungkin bisa jadi kita kenal atau mungkin tidak kita kenal gitu ya. Yang tentu saja kita pahami bahwa menjadi seorang relawan tentu akan menyedot waktu, tenaga, perhatian ya. Kalau sekarang di era pandemi COVID ini kita mengenal, oke, saya sudah jadi pahlawan nih dengan cukup rebahan di rumah, santai, bisa nonton TV mungkin ya, untuk film-film kesukaan, bisa menikmati hobi dari rumah gitu ya. Tapi ini tidak bisa dilakukan oleh relawan mungkin gitu ya, karena dia harus bekerja lebih banyak. Di samping rutinitasnya, dia juga harus menyisihkan waktunya, perhatiannya, waktu, tenaganya, dan bahkan mungkin finansial gitu ya, untuk kemudian memikirkan orang lain, melakukan hal-hal lain yang dianggap dapat berkontribusi untuk penyelesaian masalah. Nah, itu yang pertama. Kemudian kita juga perlu melihat peluang yang ada gitu ya, untuk menjadi relawan. Kan jelas kita perlu ini ya, kira-kira kita ini akan bergerak relawan itu di mana? Sekarang kalau kita cermati nih, relawan ini banyak sekali jenisnya gitu ya. Ada yang kemudian langsung terjun bersama dengan masyarakat ya, mungkin membantu ya apalah yang kemudian langsung bisa dilakukan gitu ya. Bagaimana kemudian mendampingi masyarakat secara langsung. Tentu kalau era COVID ini kita tetap harus memperhatikan safety first. Jadi harus mengedepankan keselamatan. Meskipun bersama dengan masyarakat, kita tetap harus lakukan dengan prinsip-prinsip menjaga keselamatan, misalnya jaga jarak, gunakan masker kalau memang langsung interaksi. Tapi kalau tidak, kita bisa melakukan dengan daring ya. Nah, ini peluangnya di mana? Kira-kira kita punya potensi apa ya yang dari kita, kemudian apa yang bisa dilakukan, kebutuhan di lapangan seperti apa, sehingga bisa kita bergerak di relawan itu. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah tentang ilmu pengetahuan ya, atau literasi. Ini luar biasa Mbak. Jadi kalau kemudian kita menjadi seorang relawan, tentu kita harus tahu ilmunya ya. Bukan berarti harus tahu ilmu dulu baru boleh jadi relawan, enggak. Tapi proses ini bisa dilakukan bersama-sama. Sebagai relawan kita berbagi pengetahuan mungkin dengan masyarakat, tapi kita juga mencari sumber-sumber pengetahuan itu sendiri. Kalau kaitannya dengan COVID ya, karena ini kesehatan, maka literasi kesehatan itu menjadi penting. Misal di awal itu ada pengumuman yang menggunakan masker itu hanya yang sakit. Nah, kita juga harus memahami gitu. Kenapa sih hanya yang sakit gitu ya? Mungkin masyarakat yang kita dampingi juga akan bertanya begitu. Tetapi kemudian ada kebijakan lagi. Semua pakai masker. Nah, kalau kita tidak paham ilmunya, mungkin justru kita akan galau sendiri. Ini gimana tuh kok plan-plan gitu ya. Dulu katanya yang sakit, kok sekarang semuanya. Nah, jadi literasi kita tentang COVID ini sangat di-challenge. Apalagi COVID ini sebagai hal baru ya, semuanya berkembang, berubah gitu. Sehingga memang ya kita harus meningkatkan literasi kita juga terkait dengan di mana kita menjadi relawan. Kalau saat ini ya tentang COVID ya, sekarang banyak hal-hal yang kemudian harus kita lakukan. Mana yang boleh sih, mana yang belum boleh. Dulu ini nggak boleh bergerak, sekarang kemudian kenapa yang usia, misalnya pemerintah punya kebijakan usia 45 boleh beraktivitas. Nah, kalau kita nggak paham ilmunya ini akan bingung dan mungkin kita malah galau sendiri gitu ya. Itu Mbak mungkin ya. Ibu Supriyati sendiri juga tergabung dalam tim sukarelawan UGM ya Ibu ya? Iya. Bisa sedikit cerita tentang sejauh ini apa yang sudah dilakukan oleh tim tersebut Ibu, dan mungkin tantangannya di mana aja? Oke, ya. Tantangannya. Kalau sebenarnya saya tergabung ya, kebetulan saya juga di HPU ya Mbak, Health Promoting University, yang kalau kemudian kita melihat UGM, memang UGM ini cukup sigap gitu ya, cukup sigap di dalam merespon COVID gitu ya. Dan kita karena Health Promoting University, kita mencoba menjadikan kampus yang berbasis promosi kesehatan. Artinya setiap sivitas kampus UGM itu mestinya melek tentang kesehatan dan berperilaku hidup yang
sehat gitu ya. Nah, ketika kemudian ada pandemi COVID, ini tentu saja kita juga harus bergerak gitu ya. Tentu ya kita memiliki tanggung jawab sosial sebagai orang kesehatan begitu ya. Bagaimana kemudian membantu orang lain agar juga memiliki literasi kesehatan yang sama gitu ya, memiliki literasi kesehatan yang lebih baik. Kita tahu saat ini sekarang kan era sosial media ya Mbak ya. Informasi itu berseliweran luar biasa. Di mana-mana itu semuanya bisa posting. Citizen journalism itu berjalan sangat baik gitu ya. Nah, kadang-kadang kita sendiri dibingungkan. Info ini sebenarnya valid nggak sih? Info ini info yang benar atau hoax gitu ya. Nah, di sini ini tantangan yang luar biasa. Bagaimana kemudian kita harus mampu memiliki atau memilih informasi-informasi yang kredibel gitu ya, memilih informasi yang kredibel. Ini juga masih berkaitan dengan yang tadi Mbak, yang perlu dipersiapkan relawan. Kalau relawan punya info yang kredibel ya, literasi yang bagus, maka dia bisa bertindak sebagai relawan ini dengan tepat. Misalnya nih, kalau tadi saya sudah menyinggung di era COVID ini banyak info yang berseliweran, rame-rame tentang disinfeksi ya, proses disinfeksi. Jadi membuat semacam agar infeksinya hilang gitu ya, semacam itu. Nah, kemudian ada teknologi bagaimana mengembangkan disinfektan chamber gitu ya, seperti itu. Nah, cuman kita juga harus berpikir apakah mengembangkan dan membuat banyak disinfektan chamber ini akan efektif. Itu merupakan tindakan yang tepat untuk kita lakukan di era COVID gitu ya, karena kita harus berpikir juga dampaknya ya. Kebetulan background saya promosi kesehatan Mbak, jadi kita bagaimana mengupayakan masyarakat untuk bisa hidup sehat, semakin sehat gitu ya, seperti itu. Nah, kadang-kadang apa yang kita lakukan itu seperti pisau bermata dua. Ya, satu sisi ini bagus gitu, tapi sisi lain mungkin ada dampaknya. Nah, terkait dengan proses disinfeksi itu juga seperti itu. Satu sisi ya bagus sih, ini adalah awareness ya, masyarakat rame-rame membuat disinfektan chamber gitu. Itu bagus, itu adalah respon atau tadi tanggung jawab sosial masyarakat dalam merespon COVID. Tapi kita juga harus berpikir dampaknya, karena ternyata ketika orang ada disinfektan chamber, kadang-kadang mereka berpikir, oh aku sudah disemprot kok, aku sudah aman. Bahkan berpikir virus dalam tubuhku ini udah hilang. Padahal kan bukan begitu ya. Jadi proses disinfeksi ini dia hanya menghilangkan yang masih ada di permukaan tubuh kita atau permukaan benda-benda. Ya, jadi misalnya di tangan, ya, di anggota tubuh kita yang lain, agar kita mengusahakan jangan sampai itu terhirup. Karena kan bahayanya kalau infeksi itu kemudian virusnya itu terhirup oleh hidung kita lewat mulut ya. Makanya kita nggak boleh kita pegang wajah, itu seperti itu. Nah, proses penularannya bisa karena virus itu nempel di barang. Mungkin handphone kita, mungkin uang, mungkin gagang pintu ya yang dipakai oleh banyak orang. Mungkin di di ATM itu kan banyak orang pencet-pencet tuh bergantian. Nah, sebenarnya itu yang perlu didisinfeksi, barang-barang yang sering tersentuh sehingga meminimalkan penularan. Maka kita harus cuci tangan gitu ya. Cuci tangan pakai sabun agar meminimalkan proses penularan. Tapi apa yang terjadi dengan disinfeksi chamber misalnya ya, atau bahkan dilakukan penyemprotan ke rumah-rumah, lingkungan rumah. Nah, ini ada orang yang merasa, oh kampungku sudah disemprot jadi sudah aman, aku nggak perlu melakukan tindakan pencegahan yang lain, nggak perlu lagi jaga jarak, nggak perlu lagi pakai masker, nggak perlu lagi cuci tangan. Nah, ini kan menyedihkan gitu ya. Nah, jadi memang literasi itu harus terus ditingkatkan. Jadi semangat yang bagus untuk berkontribusi harus kita barengi dengan ilmu pengetahuan yang cukup gitu ya, agar tepat gitu ya. Ya, seperti itu. Ini tadi yang disebut dengan fase learning itu tadi ya Bu ya? Betul, iya. Jadi ada fase belajar dan memang karena ini hal yang sangat cepat bergeraknya gitu ya, dan kebetulan kan belum pernah terjadi sebelumnya ya. Kita bisa belajar dari Wuhan, kita bisa belajar dari negara lain, tapi kan semua lingkungannya juga berbeda sehingga juga mungkin tindakannya juga berbeda gitu yang diperlukan. Seperti itu. Baik Bu, ini terkait dengan buku.
Bukunya sendiri kan sudah terbit beberapa minggu yang lalu, Bu. Betul. Nah, apakah ada situasi terkini atau kerja-kerja sukarelawan terkini yang bisa Ibu ceritakan di sini, perubahannya mungkin, Ibu? Ya, baik Mbak. Jadi memang buku itu kan memang ditulis pada kondisi yang kemudian dikembangkan waktu itu, begitu ya, yang sudah ada, begitu ya. Karena kan kita juga tidak bisa nanti pasti begini kan, nggak bisa kan. Jadi kondisi ini terus berkembang, dan kalau kita melihat kebetulan di buku itu memang saya tuliskan bahwa ini case dari UGM ya, case dari UGM. UGM sendiri sangat sigap ya, tadi saya katakan sangat sigap. Jadi dari awal ketika kemudian pandemik ini sudah mulai terjadi di beberapa negara, Indonesia waktu itu masih belum ya, masih dinyatakan belum, tetapi UGM sudah mulai bersiap. Jadi waktu itu sudah keluar regulasi ya, atau kebijakan dari universitas kaitannya dengan kesiapsiagaan COVID ya. Misalnya bagaimana kemudian regulasi untuk yang baru pulang perlu karantina 14 hari, yang akan bepergian harus seperti apa izinnya, karena make sure bahwa kita tidak bepergian ke negara-negara yang sudah terdampak begitu, seperti itu. Kemudian untuk tamu, karena UGM ini kan tamu dari luar negeri sangat banyak ya, untuk kuliah-kuliah, untuk seminar, untuk ya forum-forum ilmiah itu kita banyak sekali mengundang dari luar negeri. Nah, ini semua sudah diatur dari surat keputusan rektor ya. Jadi sudah sangat bagus UGM respon ya. Banyak protokol juga dilakukan, misalnya waktu itu di FKKMK dilakukan juga, saya kira fakultas lain juga melakukan pelatihan untuk tenaga cleaning service. Bagaimana melakukan proses disinfeksi itu tadi ya. Jadi gagang pintu, meja, ya, kursi yang sering tersentuh oleh sivitas kampus itu harus dibersihkan, didisinfeksi gitu, seperti itu. Jadi banyak protokol yang sudah disiapkan. Kemudian inovasi pun perlu terus-menerus dikembangkan oleh UGM untuk merespon COVID ya. Inovasi-inovasi dari mulai pengembangan berbagai alat ya, alat misalnya face shield ya, kemudian macam-macam lah ya, kemudian penyediaan lab untuk COVID ya, yang ini sangat diperlukan oleh masyarakat. Dan sekarang perkembangan lagi ini ada tim UGM itu membuat inovasi untuk sterilisasi masker. Nah, karena masker ini kan diperlukan setiap orang, dan untuk tenaga kesehatan itu juga masih terbatas barangnya ya, jadi perlu di-reuse begitu. Nah, jadi bagaimana proses sterilisasinya misalnya ya. Gerak relawan UGM sendiri luar biasa banyaknya gitu ya. Jadi ini tidak hanya, kita tidak melihat fakultas, semua fakultas bergerak, tidak hanya sivitas yang masih aktif di kampus ya, tidak hanya mahasiswa, tapi mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, bahkan alumni pun luar biasa melakukan kerja-kerja untuk peningkatan literasi. Misalnya ya, ada forum-forum daring yang karena tadi tidak hanya berdampak pada kesehatan dan tidak hanya pada orang-orang yang terkena COVID, tapi misalnya bagaimana dengan ibu hamil, bagaimana dengan orang-orang yang rentan dan sebagainya, itu banyak sekali forumnya. Nah, sekarang UGM itu juga melakukan integrasi Tridharma perguruan tinggi ke dalam gerak untuk merespon COVID. Saya kira itu juga bentuk kerelawanan gitu ya. Misalnya ada CFA CIPE dari FKKMK itu. Memang kan mahasiswa semua tingkat itu mendampingi masyarakat. Nah, sekarang pendampingannya difokuskan untuk COVID gitu ya. Kemudian KKN ini juga kerja yang sudah dari dulu kala. Nah, sekarang KKN-nya dibuat dalam rangka COVID, dan ini dilakukan secara daring gitu ya. Kemudian masih ada lagi misalnya COVID. COVID ini yang relawan dari berbagai kompetensi, terutama yang kesehatan begitu, untuk mendampingi masyarakat turun ke padukuhan gitu ya, seperti itu. Dan masih ada yang bahkan ini masih kemarin itu baru proses penerjunan ke 18 padukuhan. Ini adalah relawan EAS. EAS ini edukasi dan aksi sosial. Kita tahu bahwa masyarakat ini tidak cukup hanya diberikan edukasi kan, tapi kan perlu solusi. Artinya perlu solusi yang real gitu ya. Nah, solusi real ini juga tidak selamanya bentuknya bagi-bagi sembako loh ya, tapi bisa berbagai
masyarakat yang kebingungan, kalau ada yang OTG, kami harus ngapain gitu misalnya. Nah, ini kemudian didampingi. Nah, ada relawan EAS, ini baik dari relawannya ini direkrut dari awal gitu ya, kemudian dilakukan pelatihan. Nah, kemarin itu sudah dilakukan uji coba, dilakukan pengembangan prototipe gitu ya, seperti itu. Ini baru diterjunkan di 18 padukuhan di Sleman yang merupakan wilayah dampingan HDSS. Nah, HDSS ini penelitian. Kalau tadi saya bahas itu pendidikan gitu ya, kemudian ada KKN ya, pengabdian. Ini juga ada yang penelitian. Ini juga diintegrasikan ke dalam gerak relawan itu tadi dari UGM. Jadi saya kira UGM tidak akan berhenti gitu ya, dia akan terus bergerak mengikuti perkembangan COVID itu sendiri. Sepertinya banyak dimensi kerelawanan yang sedang dilakukan UGM ya Ibu ya. Iya, dan Mbak. Ya, dan sepertinya juga perkembangannya sudah luar biasa kerja-kerja kerelawanannya. Nah, kira-kira nih kalau kita mau bikin artikel lagi Ibu ya, terutama Ibu Supriyati nih terkait dengan artikel Ibu, kira-kira artikel atau penelitian apa yang bisa ditulis nantinya? Oke, Mbak. Katakanlah penelitian lanjutan seperti apa yang dapat Ibu lakukan ini terkait dengan perkembangan yang sudah sedemikian kompleksnya gitu ya terkait dengan kerelawanan COVID-19 tersebut. Lawan itu ya Mbak ya. Nah, kadang-kadang itu juga di lapangan ya ada yang kemudian tumpang tindih. Masih bagus sih kalau tumpang tindih kalau buat saya ya, daripada ada yang tidak tergarap gitu. Jadi semua bergerak pada ini gitu ya. Begitu satu ini, dan ini efek sosial media juga kalau menurut saya. Ketika ada satu orang melakukan hal baik, kemudian hal baik ini di-share ya. Maka ini akan menjadi semacam influencer gitu ya, akan menjadi semacam pengaruh orang-orang untuk melakukan kebaikan gitu. Jadi banyak sekali pihak-pihak yang melakukan kebaikan. Nah, saya kira di sini kan tantangannya adalah koordinasi agar kerja-kerja sukarelawan itu sendiri menjadi optimal gitu ya. Tantangannya adalah koordinasi. Nah, saya kira ini juga menarik untuk dikaji lebih lanjut, untuk ditulis gitu ya. Bagaimana kemudian mapping antara kebutuhan dengan sumber daya yang tersedia gitu ya. Misalnya apakah memang hal ini cukup untuk dilakukan untuk kalangan UGM saja misalnya gitu ya. UGM sendiri kan punya kegiatan yang beragam. Misalnya call center itu sifatnya umum, siapapun boleh menghubungi. Tapi untuk psikososial ya, psikososial ini dia dibatasi pada Sivitas UGM. Kenapa? Karena ya kita melihat juga keterbatasan sumber daya misalnya. Kemudian juga ada yang case manager ya. Jadi kan dulu kita sudah melakukan self screening ya pada Sivitas Akademika. Nah, itu kemudian ditanya lebih lanjut. Ini yang perlu dilakukan apa gitu ya, dihubungi dan sebagainya. Nah, tentu saja ini koordinasi ini sangat diperlukan. Saya kira ini juga menjadi tantangan ke depan yang menarik untuk ditulis gitu ya. Kemudian juga bagaimana kemudian para relawan itu melakukan asesmen kebutuhan masyarakat ya, sehingga apa yang dilakukan itu tepat sasaran, tepat sesuai dengan kebutuhan gitu ya, dan bagaimana mereka memilih segmen-segmen ya, karena beragam sekali itu relawannya gitu ya. Jadi bagaimana juga merancang strategi-strategi yang paling tepat, mungkin tantangan-tantangan mereka gitu ya, termasuk sebenarnya gini, relawan ini kan merupakan manifestasi dari modal sosial kan ya. Jadi modal sosial yang ada di masyarakat yang kemudian termanifestasi dalam bentuk sukarelawan. Sehingga kalau menurut saya menarik sekali karena ini merupakan manifestasi ya, manifestasi dari modal sosial itu sendiri. Maka kalau menurut saya ini sangat bagus ya, bagaimana kemudian kita mengeksplor lebih lanjut bagaimana mungkin yang awalnya adalah hanya gerakan satu orang, tapi kemudian menjadi aksi bersama begitu ya, aksi bersama yang menjawab mungkin kalau melihat puzzle gitu ya, kan ada COVID nih, kemudian pemerintah melakukan sesuatu, tapi kan masih ada yang bolong gitu kan. Nah, relawan ini sebenarnya merupakan kepingan puzzle yang kemudian mengisi itu gitu. Nah, bagaimana proses pembentukan aksi sosial itu sendiri, itu saya kira menarik, sangat menarik untuk ditulis ya, partisipasi masyarakat. Kenapa kemudian ada pemimpin lokal yang mampu mengupayakan ancaman disharmoni warga itu justru menjadi kekuatan untuk bergerak bersama untuk mengantisipasi COVID.
Jadi dan juga ya ini perlu kita tulis agar bisa menjadi pembelajaran bagi orang lain. Saya kira itu Mbak, banyak sekali peluang risetnya ya. Satu pertanyaan terakhir Ibu ya. Iya, boleh Mbak. Ya, apa yang Ibu ingin sampaikan kepada sukarelawan terkait COVID-19 ini di seluruh Indonesia? Tidak hanya di Jogja Ibu, tetapi di seluruh Indonesia. Baik Mbak, terima kasih ya. Jadi pesan kalau saya kira kita perlu tetap semangat ya, karena yang pasti bahwa apa yang kita lakukan ya, kalau saya mengantarkan di tulisan saya itu ini juga lahir dari keyakinan kita bahwa kita menolong orang lain, kita membantu sesama, maka yang di langit akan menolong kita gitu ya. Kita tidak mengharapkan dari tadi ya imbalan atau gaji atau yang lain gitu, tapi kita bersama-sama kita optimis begitu, karena kita yakin dan kita tahu bahwa sudah banyak sekali pengorbanan yang dilakukan ya para relawan ini yang luar biasa, mungkin sampai ya kurang tidur ya, harus berkontribusi banyak sekali gitu. Nah, yang ingin saya sampaikan ya, kita tetap perlu optimis ya, jangan pernah menyerah, karena dengan optimisme yang kita miliki ini kemudian menjadi modal bahwa kita bisa mengatasi pandemik ini ya. Saya yakin kalau kita semuanya bersatu, tidak hanya saling menyalahkan ya, tidak hanya saling melihat atau kemudian hanya berkomentar yang justru mungkin itu menjadi hal yang tidak baik begitu ya, menjadi hal-hal yang kurang produktif, tapi bagaimana kita saling mengisi, kita berkolaborasi ya, kita siap melakukan banyak hal untuk kemudian kebaikan kita bersama. Dan dalam menjadi relawan itu ya jelas kita kan tidak pilih-pilih ya semuanya gitu. Artinya kita tidak mempertimbangkan, tidak perlu ras gitu ya, mempertimbangkan ras dan sebagainya gitu, tapi ya kita bergerak untuk kebaikan bersama. Kita adalah satu Indonesia gitu ya. Jadi saya kira mari tetap semangat ya. Kita yakin bahwa sebenarnya usaha yang ditunggu gitu ya, dan kita selain melakukan ikhtiar real, kita juga tetap berdoa bahwa Tuhan kemudian akan memberikan pertolongan terbaiknya sesuai dengan yang sudah ikhtiar yang kita lakukan. Mungkin itu Mbak. Baik, terima kasih Ibu Supriyati atas pesan terakhirnya. Paparan terakhir tadi sekaligus menandai akhir dari bincang-bincang kita. Terima kasih juga Ibu Supriyati sudah merelakan sebagian waktunya untuk bincang-bincang hari ini, dan semoga sukses selalu untuk kerja-kerja kerelawanannya saat ini maupun di masa mendatang. Baik, terima kasih banyak Mbak Gilang atas waktunya dan kerjasamanya ya. Semoga pandemi COVID ini segera berakhir ya, baik di Jogja, di Indonesia maupun semuanya gitu ya. Kalau kemudian, oh ya Mbak, satu lagi lupa, boleh ya? Boleh. Iya, dalam bekerja menjadi relawan saya kira sangat penting. Tadi saya sudah singgung juga, tapi perlu saya garis bawahi lagi bahwa di dalam kita bekerja, kita mempedulikan sesama, itu juga kita tetap harus pedulikan diri sendiri ya. Artinya lakukan keselamatan, tindakan keselamatan. Jadi jangan ceroboh gitu ya, misalnya nggak pakai masker nggak apa-apa, nggak cuci tangan nggak apa-apa, karena Tuhan akan melindungi kita. Jangan gitu ya. Jadi kita nggak boleh gegabah seperti itu. Tetap kita kedepankan mengutamakan keselamatan gitu. Jadi kita tetap berperilaku sehat, kita tetap cuci tangan pakai sabun, kita tetap makan makanan yang bergizi ya, jangan lupa, karena jangan sampai kita jatuh sakit gitu ya, seperti itu. Dan juga pakai masker ketika kemudian ya, kalau bisa daring, tapi kalau kemudian tidak ya terpaksanya kalau ini jaga jarak, pakai masker. Jadi kita tetap lakukan protokol kesehatan agar kita dan orang-orang yang kita bantu itu tetap sehat. Baik, seperti itu Mbak. Terima kasih. Jadi safety first untuk sukarelawannya itu sendiri ya. Betul, iya. Ya, baik, terima kasih Ibu. Demikian tadi perbincangan kita dengan Ibu Supriyati. Semoga perbincangan tadi memberikan wawasan baru bagi kita semua. Jangan lupa untuk unduh bukunya di digitalpress.ugm.ac.id, gratis loh. Terima kasih para pendengar ya telah bergabung bersama kami. Semoga kita semua selalu sehat dan terus ikuti serial podcast Visipol UGM.